Kenapa mereka begitu hina dengan berlutut dilemparkan ke neraka? Itu karena tingkah laku mereka sendiri yang sombong ketika di dunia, karena harta, kedudukan, dan kekuasaannya. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri khas orang-orang kafir saat dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas maksudnya dan terang hujah dan bukti kebenarannya, bahwa mereka ingkar dan berpaling darinya. Mereka juga bersikap angkuh dan sombong terhadap orang-orang mukmin, seraya mengemukakan alasan yang menguatkan kebenaran agama mereka yang batil, bahwa mereka lebih baik serta lebih mewah tempat-tempat tinggalnya dan lebih baik tempat pertemuannya. Yang dimaksud dengan nadiyan ialah tempat berkumpulnya kaum lelaki. Dengan kata lain, orang-orang kafir itu merasa bahwa tempat pertemuan mereka lebih ramai dikunjungi oleh orang, yakni apakah kami yang dalam keadaan demikian dikatakan berada dalam jalan yang batil, sedangkan mereka orang-orang mukmin yang sedang bersembunyi di dalam perumahan Al-Arqam Ibnu Abul Arqam dan rumah-rumah jelek lainnya merasa benar. Apakah kami akan beriman kepadamu padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina? Asy-Syu'ara ayat 111. Padahal ukuran kebenaran bukan pada penampilan dan kemewahan. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus berkakas rumah tangganya dan dipandang mata. Maqaman artinya tempat tinggal, an-nadi artinya tempat pertemuan, al-asas artinya perabotan dan barang-barang, sedangkan ariya artinya penampilan. Mereka lebih baik hal tersebut, tetapi dihancurkan oleh Allah seperti Fir'aun dan kawan-kawan. Apakah Fir'aun orang baik? قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَنْ يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا. Katakanlah, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Kalimat ini merupakan mubahalah terhadap orang-orang musyrik yang mengakui bahwa dirinya berada dalam jalan petunjuk. Siapa saja yang berada dalam kesesatan, maka biar Allah memberi tangguh hingga nanti Allah menurunkan siksanya, menambah sesat orang yang sesat dan menambah petunjuk bagi orang yang benar. Mereka merasa benar karena kemewahan dan fasilitas yang mereka miliki. Semana dengan ayat, katakanlah, hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kalian mendakwakan bahwa sungguhnya kalian sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematian kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Al-Jumu'ah ayat 6. Tapi orang Yahudi itu tidak mau. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Kebahagiaan itu bagi orang beriman, walaupun mereka terlihat lebih sederhana dan lebih miskin juga melarat daripada orang musyrik itu, tetapi amal solehnya akan membawa mereka pada kebahagiaan dan kemuliaan pada akhirnya. Pada suatu hari Rasulullah duduk, lalu memungut sebatang kayu yang telah kering dan membuang dedaunannya, kemudian bersabda, Inna qaula la ilaha illallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wa subhanallah, tahutul hataya kama tahutu waraqo hadihi syajaratir rihu, huduhunna ya Aba Darda,
qabla ayyuhala bainaka wa bainahunna hunnal baqiyatus sholihatu wa hunna min kunujil jannah. Sungguhnya ucapan tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah dapat menggugurkan dosa-dosa sebagaimana angin menggugurkan dedaunan pohon yang telah kering ini. Ambillah olehmu, hai Abu Darda, sebelum kamu dihalang-halangi untuk dapat mengucapkannya. Kalimat-kalimat ini merupakan amal-amal soleh yang kekal, dan ia merupakan perbendaharaan surga. Abu Salamah mengatakan bahwa Abu Darda apabila teringat akan hadis ini yang mengatakan, sungguh aku akan membaca tahlil, takbir, dan tasbih kepada Allah hingga orang yang tidak mengerti mendugaku sebagai orang gila. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, mereka sombong, maka menolak Al-Quran ini. Yang kedua, kesombongan itu karena kemewahan bangunan yang mereka miliki dan banyaknya pengikut. Yang ketiga, kebahagiaan itu letaknya di sini, di dalam hati yang beriman, bukan pada kemewahan yang melupakan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.